Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, bertemu kembali di acara Infus, informasi seputar kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Adiatma MPH, bekerja sama dengan tim PKRS. Pada pagi hari ini yang sungguh luar biasa, kita dipertemukan kembali di acara Infus tentunya. Untuk program kali ini di acara Infus, kita membahas berbeda dari Infus sebelumnya, yaitu mengenai masalah kesehatan jiwa. Saya, Susdanarto, sebagai host Infus pada pagi hari ini, tentunya akan didampingi oleh seorang narasumber yang sangat luar biasa, expert di bidangnya. Beliau adalah Dr. Ratih Widayati, spesialis kesehatan jiwa. Beliau juga bagian dari psikiatri Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Adiatma MPH. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Mas Us. Iya. Sehat ya, keadaannya pagi hari ini gimana? Alhamdulillah sehat. Rangga sehat juga. Keluarga di rumah? Alhamdulillah sehat-sehat semua. Iya. Begitu juga Mas Us ya, iya. dan teman-teman Sehat-sehat. semua. Iya, amin. Baiklah, untuk pembahasan tentang kesehatan jiwa pada pagi hari ini, bahwasanya setiap hari kita melihat media informasi, baik cetak maupun elektronik, tentunya selalu memuncul berita masalah kriminalitas, kemudian ada tragedi kekerasan dalam rumah tangga, kemudian ada perkosaan, kemudian pelecehan seksual, prostitusi maupun beragam bentuk kejahatan lain. Ini tentunya menggambarkan bahwa kehidupan di masyarakat kita itu tidak baik-baik saja begitu. Kemudian masyarakat juga mengalami krisis identitas yang bermuara pada krisis moral maupun spiritual. Kemudian lebih menyesakkan lagi, fenomena krisis moral dan spiritual ini yang mana akhir-akhir ini tidak hanya menimpa pada orang dewasa, tetapi juga melibatkan dewasa bahkan anak-anak. Kemudian menurut Profesor Subandi, ini mengatakan bahwa masalah gangguan dan kesehatan jiwa memiliki dimensi yang cukup kompleks. Kemudian kesehatan jiwa tidak hanya terkait masalah medis ataupun psikologis saja, tetapi juga keterkaitan dengan dimensi sosial budaya, bahkan sampai dimensi spiritual maupun religius. Kemudian menurut data Riskesdas tahun 2018, di Indonesia sendiri, gangguan mental emosional pada penduduk umur 15 tahun ke atas itu berkisar 9,8%. Itu artinya adanya kenaikan 3,8% dari data Riskesdas tahun 2013. Untuk yang prevalensi depresi sendiri, ini pada penduduk umur 15 tahun ke atas menurut data Riskesdas yang terbaru 2018, ini sebesar 6,1%. Kemudian dari data tersebut hanya 9% saja yang menjalani pengobatan secara medis. Untuk lebih lengkapnya, mari kita tanyakan dengan Ibu Dr. Ratih, Bu. Ini pertanyaan di luar sana ini banyak ya. Mungkin apa sih, Dok, itu artinya gangguan jiwa begitu, Dok? Mungkin dokter bisa menjelaskan. Terima kasih waktunya, Mas Susdar. Saya Dr. Ratih Widayati, SPKJ, yaitu spesialis kedokteran jiwa, yang berdinas di Rumah Sakit Tugu. Saya di sini sejak masih dokter umum, sampai sekarang alhamdulillah saya masih berdinas sebagai ASN di Rumah Sakit Tugu. Jadi kalau kita berbicara mengenai gangguan jiwa, jadi kita harus pahami dulu makna ataupun definisi daripada gangguan jiwa itu sendiri. Jadi kita bisa mengatakan bahwa gangguan jiwa itu adalah adanya kumpulan dari bermacam gejala, beberapa gejala, baik itu meliputi gejala psikologis maupun dari kondisi gejala perilakunya, di mana ini yang secara baik perilaku maupun psikologis ini secara bermakna jelas ada perubahan, yang perubahan ini sudah menimbulkan distress ataupun stres, yaitu ketidaknyamanan, kegagalan dalam beradaptasi dengan situasi baik internal diri sendiri maupun lingkungan yang dihadapinya. Nah, ini ditandai dengan adanya keluhan-keluhan fisik, kemudian keluhan psikologis, disertai adanya penurunan, adanya penurunan baik dari fungsi peran, misalnya dia
seorang pekerja ya mulai pekerjaannya mulai menurun. Kalau dia seorang siswa maka prestasi sekolahnya menurun ya. Kemudian dari fungsi peran, kemudian fungsi perawatan diri mulai terganggu. Biasanya mandi 2 kali sehari, mungkin 2 hari sekali mandi. Kemudian juga dalam fungsi sosialnya mulai menarik diri, mulai tidak mau gabung dengan teman-teman ataupun dengan keluarga inti misalnya. Kemudian yang lain adalah dalam hal perawatan diri tadi perawatan diri, kemudian penggunaan waktu luang. Jadi mulai misalnya penggunaan waktu luang itu biasanya dia masih menggunakan waktu untuk hobi untuk penyaluran hobi, ini mulai males, mulai lebih banyak menarik diri, lebih senang menyendiri, kadang-kadang kan ada lagi pingin sendiri kayak gitu. Tapi ini kondisi ini berlarut-larut. Nah, ini orang sekitarnya mulai menilai ada perubahan. Nah, pada saat itulah kita katakan bahwa ini gangguan jiwa. Nah, yang lebih unik lagi di masyarakat kita bahwa gangguan jiwa, orang kalau disebut gangguan jiwa itu udah dalam kategori tanda kutip istilahnya mereka akan mengatakan, gangguan jiwa, apakah ini gila kan gitu. Padahal kan gangguan jiwa tadi ya adanya pola perilaku maupun psikologis yang memang menunjukkan tanda-tanda distres, kegagalan dalam beradaptasi ditandai tadi ya, penurunan dari fungsi peran, fungsi sosial, perawatan diri, penggunaan waktu luangnya jelas terganggu lah. Nanti macamnya banyak. Jadi gangguan jiwa itu tidak sama dengan gila. Tapi gangguan jiwa itu ada di masyarakat kita dan bisa diterapi, bisa diperbaiki baik dengan obat maupun tanpa obat. Itu kurang lebihnya untuk pemahaman gangguan jiwa agar masyarakat kita ini mulai paham. Oh ya, berarti gangguan jiwa itu bukan sesuatu yang memalukan, bukan berarti gila, bukan berarti tidak bisa diobati, tidak. Semua bisa diperbaiki gitu. Kurang lebih itu maksud. Itu macamnya seperti apa, Dok? Mungkin pemirsa di rumah juga bertanya-tanya, apakah stres itu termasuk kategori apa atau bagaimana untuk gangguan jiwa tersebut begitu? Jadi gangguan jiwa itu macamnya banyak, spektrum kan dari mulai yang paling ringan sampai yang paling berat. Stres itu adalah tanda sign awal bahwa kita tadi kan kita mulai ada gangguan jiwa, tapi bukan berarti bahwa stres itu tidak bisa ditata laksana ya. Maka ada yang namanya manajemen stres, baik manajemen stres di tempat kerja, manajemen stres dalam keluarga, manajemen stres pada anak-anak sekolah. Nah itu nanti akan ada kiat-kiat yang diberikan, apa sih yang harus dilakukan agar kita ini fight kita ini tetap bagus, tetap bisa menghadapi situasi apapun yang sedang terjadi pada lingkungan kita gitu. Juga bertanya-tanya ini mungkin siapa saja sih, Dok, yang rentan ini ya untuk terjadi gangguan jiwa? Begitu. Jadi gangguan jiwa ini kan tadi macam ya, artinya mulai dari ringan sampai yang berat ya. Nah, semuanya bisa kena, Mas. Ternyata bahwa gangguan jiwa itu tidak pilih-pilih. Oh, yang kena orang kaya saja, tidak. Oh, yang kena orang miskin saja, yang memang ekonominya rendah, tidak. Semuanya bisa kena. Orang baik-baik saja bisa kena. Jadi, kemudian ini dari sisi ekonomi, dari sisi umur, bahkan semuanya mulai dari bayi sampai orang tua itu semuanya bisa menderita gangguan jiwa. Dan biasanya gangguan jiwa ini berkomorbid atau menyertai dengan gangguan fisik yang lain. Nah, itulah yang seringnya gangguan jiwa ini tidak terdeteksi, ataupun misalnya terdeteksi kadang-kadang masyarakat tadi yang saya sampaikan masih ada rasa kayak namanya stigma labeling negatif. Kok saya dikonsulin ke jiwa, Dok? Saya kan masih bisa berpikir jelas, saya itu bisa berhitung loh. Saya ini nggak apa-apa, saya keluhannya hanya keluhan. Misalnya nih, saya hanya keluhannya kan saya hanya keluhan di perut. Kenapa kok saya dikonsulin ke dokter? Nah, ini kadang-kadang yang mungkin dari TS, teman spesialis yang lain mau mengkonsulin kadang-kadang agak ribetnya karena penolakan dari pasien itu sendiri. Yang karena ya tadi pemahaman bahwa gangguan jiwa itu tidak berarti gila. Gangguan jiwa itu bukan berarti memalukan atau tidak bisa diobati, atau istilahnya kadang-kadang yang mengatakan gangguan jiwa itu kalau minum obat jadinya ketergantungan terus-menerus, tidak. Jadi sama dengan gangguan jiwa itu sama dengan orang yang menderita hipertensi, menderita diabetes mellitus, di mana obat ini adalah fungsinya bukan
bukan istilahnya menimbulkan kecanduan, tapi adalah obat ini adalah pengendali. Dia ngobatin dan mengendalikan begitu, sehingga dia bisa menghadapi kehidupan yang bermacam-macam lah yang saat ini kita hadapi, apalagi dalam era globalisasi seperti ini kan, tekanan-tekanan hidup kan bermacam-macam ya Mas. Itulah kurang lebihnya. Gitu. Untuk treatmentnya Dok, kan gangguan jiwa itu kan ada yang tingkat ringan sampai yang berat. Mungkin ada titipan pertanyaan dari teman-teman begitu, treatment yang tepat untuk masing-masing adanya gangguan jiwa itu seperti apa Dok? Karena kita juga mengetahui bahwasanya misalnya ringan, kalau dia misalnya sosialismenya kurang, sosialnya kurang atau enggak, misalnya dia remaja karena mungkin dia sudah istilahnya SMA atau mencari jati diri karena mungkin keluarganya kurang pengertian lah, itu seperti apa? Mungkin treatment yang ringan, kemudian untuk yang berat seperti apa untuk yang tepatnya begitu Dok? Jadi gangguan jiwa itu dalam hal tata laksana pengobatan itu tidak melulu hanya obat ya, tapi ada kondisi yang selain obat. Kenapa bisa begitu? Karena penyebab dari gangguan jiwa sendiri itu kan bermacam ya, multifaktorial. Terutama bisa kita lihat dari kondisi biopsikososial, dari kondisi biologinya, artinya ada perubahan neurotransmitter genetik di sistem saraf pusatnya di otaknya, atau ada tidak faktor genetik keturunan. Itu sangat berperan Mas. Kemudian dari kondisi psikologisnya, kondisi dia bagaimana psikologis itu kondisi kita masing-masing dalam ketika kita menghadapi situasi tersebut. Kita menggunakan mekanisme pertahanan jiwa yang seperti apa yang digunakan ketika setiap menghadapi situasi tersebut. Kemudian kondisi ini siklusnya ya, kemudian karakter kepribadiannya yang seperti apa dia ketika menghadapi situasi tersebut, juga sosial lingkungannya yang seperti apa sih. Dia tinggal di lingkungan yang sangat toksik, misalnya lingkungan pekerjaannya, teman-teman sekitarnya adalah toksik. Nah, ini kurang bagus untuk kondisi mentalnya jika tidak dia bisa melakukan tata laksana. Jadi yang saya sampaikan tadi, karena kita melihat etiologi yang ada tiga utama yang kita lihat, maka dalam hal tata laksana itu bisa meliputi menggunakan obat ataupun tanpa obat. Jika masih ringan, kondisi ringan, artinya tadi stres, makanya misalnya stres itu masih kita katakan adalah gangguan jiwa yang paling ringan. Itu manajemen stres ya, jadi tanpa obat. Kita kelola dengan terapi yang tanpa obat dulu ya. Jadi misalnya lingkungannya yang toksik kita rubah agar dia bisa nyaman dengan lingkungan tersebut. Bagaimana sih menciptakan lingkungan yang kondusif dengan teman-temannya, saling kerjasama yang bukan toksik tadi ya. Nah, itu dari lingkungannya. Kemudian dari diri si orang ini sendiri, bagaimana dia agar menggunakan mekanisme pertahanan jiwa ataupun coping mekanismenya itu dengan cara yang baik. Setiap kali ada sesuatu, dia harusnya berpikir bukan ke arah yang negatif, tapi yang ke arah positif. Misalnya, oh ini sih karena memang selalu nih direktur nih selalu apa-apa yang disalahin saya, misalnya selalu. Ya emang sih mereka memang nggak suka sama saya, memang mereka itu maunya nyalain saya biar saya ini keluar dari tempat ini. Mereka emang pada julid. Nah, intinya kan artinya memandang bahwa kita nggak bisa nerima setiap koreksi, setiap teguran itu adalah sebenarnya untuk membangun diri kita. Nah, ini dari hal-hal yang ringan dulu, kemudian misalnya tadi ya merubah lingkungan, kemudian karakter diri sendiri untuk bisa menerima setiap perubahan. Kemudian hal lain yaitu misalnya yang sekarang lagi ngetren tuh misalnya healing ya, rekreasi ya. Rekreasi itu tidak harus ke tempat-tempat yang misalnya mall, ke tempat-tempat yang ini. Enggak, misalnya saling berkunjung, mengunjungi orang tua, saudara, itu udah bagian dari rekreasi. Kemudian dari sisi religi, saya selalu mengatakan, nah perkuat religi, karena orang sekarang itu sistemnya
religi itu bisa diakses melalui media sosial, tidak selamanya seperti itu. Silakan mengunjungi sesuai dengan keyakinan masing-masing. Kalau Muslim carilah ulama, kalau non Muslim misalnya Katolik, Kristen ya silakan mendatangi pendeta ataupun pastor, mengikuti rutinitas hal-hal yang berhubungan dengan religiusitas, sehingga ini akan mengokohkan mentalnya, sehingga dia berada di tempat manapun dia bisa menyesuaikan diri. Memang menyeluruh Mas, jadi kemudian dengan komunikasi support system, support system baik dari keluarga inti inti misalnya orang tua, pasangan, anak, ini adalah support system yang bagus. Selalu komunikasikan sekali kita mengalami situasi kondisi yang memang menurut kita ini butuh bantuan, jangan dipendam, jangan diam sendiri, tapi sampaikan. Mungkin ada masukan, kadang pasangan kita atau orang tua kita ngasih masukan, bisa kita cerna, oh bisa juga ya. Nah, hal-hal itu ini yang non obat. Nah, kapan kita membutuhkan obat? Nah, ini yang kita harus pahami. Ketika keluhan-keluhan ini kita udah mengupayakan, tetapi semakin bertambah berat. Nah, bertambah berat itu mulai dari yang ringan tadi bisa memunculkan mulai dari gangguan kecemasan, kemudian panik, fobia, ataupun depresi, bahkan yang paling berat yang kita sebut psikotik. Nah, yang paling banyak di masyarakat kita saat itu sebenarnya depresi, Mas. Di Rumah Sakit Tugu pun yang berkunjung ke Rumah Sakit Tugu Rejo ini rata-rata adalah kondisi depresi yang memang sudah membutuhkan pertolongan. Gitu kurang lebihnya, Mas. Untuk yang pengalaman penjenengan yang tentang depresi tersebut, rata-rata pasien itu bagaimana penanganannya, atau dia bisa sembuh atau tidak begitu, ataukah bersifat ketergantungan terhadap obat, atau bisa muncul kembali begitu? Mungkin pertanyaan dari rumah juga begitu dong. Jadi sebenarnya depresi, kembali lagi bahwa depresi ini salah satu diagnosis, salah satu kondisi yang paling banyak terjadi di masyarakat, dan ini bisa ditata laksana, bisa diterapi, bisa diobati dengan tadi dua, dengan obat dan tanpa obat, Nah, kalau memang dokter akan menilai apakah ini sudah butuh intervensi obat ataukah dengan modifikasi tadi, modifikasi baik dari diri sendiri untuk karakter kepribadiannya maupun lingkungan sosialnya, itu modifikasi, kemudian dengan obat-obatan. Nah, pengobatan gangguan jiwa terutama khususnya depresi itu pengobatannya memang butuh lama. Kenapa? Karena bahwa kita ngobatin itu ketika seseorang sudah menderita gangguan jiwa terutama depresi itu sudah ada perubahan neurokimia di otak. Nah, neurokimia di otak itu yang akhirnya memunculkan keluhan-keluhan fisik di badan yang sering tidak terdeteksi oleh masyarakat itu sendiri, sehingga mereka akhirnya mengunjungi ke dokter dan akhirnya kadang shopping dokter karena keluhan, oh dokter ini menerangkan ibu ini stres, nggak terima kan, dibilang ganti dokter, di sini penyakit dalamnya kan ada 5, ganti yang satunya. Nanti dibilang begitu lagi nggak terima, ganti lagi kan ada 5, jadi dia datang ini semua sampai akhirnya lelah, baru mau ya udah deh, saya mau deh dok dikonsulin. Nah, seperti itu. Nah, kadang-kadang udah sampai di depan kami, dan saya sebagai seorang psikiater, kebetulan di sini kan ada 2 orang, saya sama dokter Reti. Nanti next berikutnya dokter Reti SPKJ yang akan memberikan memberikan ini presentasi di sini di Infus kita. Nah, itu sering kadang-kadang itu datang udah memang dalam posisi kelelahan kan, artinya secara mental dia udah lelah, udah ini, dok saya minum obat ini sampai kapan ya dok? Nah, saya sampaikan bahwa evaluasi minimal 6 bulan, dan harus minum berturut-turut. Nanti obat ini kita tapering off, kita turunkan pelan-pelan. Nah, kembali lagi karena yang kita obati ini kondisi mental. Kondisi neurokimiawi yang berubah di otak itu nggak kayak ngobatin batuk pilek, Mas. Kalau batuk pilek mungkin
seminggu yang lalu atau 3 hari yang lalu kita terpapar, ketemu temen yang batuk pilek atau ketemu temen yang tifus kayak gitu, kita mungkin 3 hari berikutnya atau 1 minggu berikutnya kemudian kita menderita sakit ya kayak itu. Tapi kalau proses untuk menjadi depresi ini melalui tahapan yang panjang, nggak serta-merta gitu ya. Nah kemudian begitu memang sudah terkena depresi, dokter sudah menegakkan bahwa ini ada depresi, maka akan diberikan tata laksana pengobatan, evaluasi tadi yang saya sampaikan, minimalnya 6 bulan, tergantung tadi kondisi mentalnya, kepribadiannya, karakternya dia kalau menyelesaikan masalah dengan bagaimana. Nah inilah yang turut istilahnya membantu untuk cepat tidaknya dalam hal tata laksana pengobatan tadi. Kalau ternyata karakternya orangnya pencemas, dikit-dikit udah, aduh gimana nih, mungkin kurang dari 6 bulan gitu. Bisa kontrol kembali ya dok? Iya, jadi kita evaluasi selama 6 bulan pengobatan, kemudian kita turunkan dosisnya. Rata-rata kadang-kadang ada yang sampai 2 tahun. Ada gitu. Juga yang lebih, tergantung tadi mas karakternya dia. Ada yang bisa sampai sembuh dok? Banyak, iya banyak. Gitu, banyak. Dan sekali lagi depresi itu juga kayak penyakit yang lain, fisik yang lain. Kalau kita terpapar suatu kondisi yang kita memang nggak mampu, ya bisa muncul kembali, ya nanti diobatin lagi. Itu. Kemudian untuk keluarga yang istilahnya keluarga pasien begitu, sikap yang baik untuk keluarga bagaimana dok terhadap pasien? Nah, biasanya yang paling ini yang paling penting dok sekiranya keluarga itu bagaimana penyikapannya? Jadi sikap keluarga misalnya nih ada salah satu anggota keluarga yang terdiagnosis terdiagnosis menderita gangguan jiwa, misalnya nih tentang entah cemas, entah depresi, sikapnya adalah berikan dukungan. Sampaikan kepada dia untuk artinya oke, kamu kontrol pengobatan, obat diminum teratur, waktunya periksa, datang untuk periksa, kemudian hal-hal apa yang harus ditambahkan kepada keluarga, misalnya mendengarkan curhatan anak atau pasangan kita, entah suami, entah istri, keluhan apa, kemudian kita sampaikan, artinya insya Allah kamu akan membaik, lakukan modifikasi terhadap diri, misalnya orangnya selalu setiap kali menerima kondisi atau perubahan lingkungan itu selalu muncul, misalnya marah. Nah, bagaimana sih biar nggak gampang marah? Manajemen marahnya yang seperti apa? Kalau menerima berita, ya coba tenangkan diri dulu. Kemudian, kalau memang nggak bisa tenang, duduk tenang, cobalah mungkin keluar dari ruangan. Kalau mungkin dengan keluar ruangan nggak bisa menenangkan, kalau memang mau marah, mau mukul, boleh penyaluran misalnya dengan pukul bantal. Misalnya kita marah sekali. Atau kita bicara di depan cermin, mas. Saya selalu menyampaikan, kalau kamu lagi suntuk, kamu merasa nggak bisa ngomong dengan seseorang, bicaralah kamu di kamar di depan cermin, kamu ungkapkan perasaanmu, atau kamu tulis, perasaan itu ditulis mas, kita tulis semua rasa-rasa negatifnya, perasaan yang nggak nyaman, tulis, kemudian habis itu tulisan ini kita remas, kita bakar, seolah-olah kita sudah menyelesaikan permasalahan itu, setidaknya untuk meringankan agar tidak menjadi tekanan di kondisi mental kita, sehingga karena tekanan itu akan apa? Akan merubah neurokimiawi kita di otak. Nah, kalau kita banyak berpikir negatif, ketidaknyamanan, neurokimiawi di otak itu pun akan berubah. Nah, karena perubahan komposisi inilah sehingga di otak ini akan memerintahkan sinyal ke seluruh anggota tubuh ini untuk memberikan keluhan, gitu. Itu tanda-tanda awalnya. Jadi mungkin kita bicara bahwa depresi, berarti depresi yang kayak gimana sih? Ya, depresi itu memang termasuk salah satu gangguan jiwa, di mana yang terganggu adalah suasana perasaannya, ditandai oleh apa? Adanya perasaan sedih yang berkepanjangan, disertai apa? Disertai ada keluhan-keluhan baik itu fisik maupun psikologis, dan biasanya ini menetap minimal 2 minggu, gitu. Akan disertai keluhan-keluhan yang lain, baik gangguan makan, bisa malah banyak makan, nggak doyan makan, gangguan tidur, ya bisa nggak bisa tidur, ataupun tidurnya nggak pulas, atau malah ngantukan terus, pagi hari juga ngantuk, rasanya nggak ada semangat, kemudian menilai diri yang rendah, selalu merasa pesimis,
kita merasa aduh saya nggak mampu deh. Apa mungkin banyak makan juga gitu. salah satu ya? Ya, salah satu juga betul. Iya. Yang makan akhirnya makannya bergelau. Malam-malam tengah malam gitu bangun makan. Iya. Lagi banyak tekanan di kantor langsung makan banyak. Salah satu coping ya dok ya. Iya. Perbincangan kita sungguh menarik ya dok, tapi waktu yang membatasi kita. Mungkin bisa next untuk istilahnya untuk program infus berikutnya. Mungkin ada pesan-pesan untuk pemirsa di rumah dok, masalah kasus kesehatan mental ini dok. Oke, terima kasih ya Mas Sus. Buat pemirsa sekalian di rumah, saya sebagai seorang psikiater, jika ada keluhan-keluhan, bagaimanapun keluhannya yang dirasakan, terutama kondisi psikologis, kemudian kondisi fisik yang memang dari fisik itu tidak didapatkan artinya kelainan, maka silahkan datang untuk melakukan pemeriksaan di dokter psikiater. Karena nanti dokter psikiater itu akan memberikan tata laksana apa yang harus sebaiknya dilakukan. Kenapa? Karena yang namanya sakit, apapun itu sakit, kalau tidak segera mendapatkan tata laksana dari awal, maka sakit itu pasti akan berlanjut dan pasti menjadi lebih berat. Kalau berat kan pasti butuh rawat inap. Sementara kan rawat inap jiwa pasti kalau dirawat di RSU kan pasti dirawat di RSU. Karena tentunya begitu ya. Terima kasih sebelumnya semua pemirsa. Ya, terima kasih dok atas kehadirannya. Mungkin bisa bertemu kembali di acara infus berikutnya dengan tema atau topik yang berbeda. Terima kasih atas kehadirannya Dr. Ati. Sama-sama. Demikian acara infus pada pagi hari ini tentang kesehatan jiwa. Salam sehat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.